Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yunus di channel JNS Media. Oke, dulur-dulur, selamat pagi dan tentunya semangat beraktivitas ya walaupun bulan puasa kayak gini. Tentunya saya bersyukur sekali bisa menyampaikan sebuah cerita ataupun diberikan waktu untuk membuat konten seperti ini. Saya juga bersyukur sekali dan sangat-sangat senang sekali lah pokoknya dia bisa bercerita dengan kalian semuanya. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu kisah di mana ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri ya. Jadi memang ini ya mungkin secara masuk akal, itu secara logika itu nggak nyampe. Tetapi di sini teman-teman, saya merasakan itu nyata gitu. Oke lah, gimana kabarnya? Gimana kabar? Ya, gimana cerita selanjutnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng rahayu, para sedherek sesepuh dene sepuh ya. Di kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang kisah nyata yang saya alami sendiri tentang sesuatu yang ganjil ya seperti ini ya. Maksudnya ganjil dalam pikiran saya sendiri. Kalau misalnya pikiran kalian mungkin beda ya, karena ini juga secara logika seperti yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal gitu ya. Oke, lanjut saja ceritanya apa? Ya, seperti yang ada di judul tadi ya video ini, itu ada cerita mengenai kisah saya memasuki WC. Ya, pada umumnya kita semua manusia sebagai manusia itu butuh akan tempat satu ini gitu. Tetapi yang saya ceritakan ini berbeda dari orang-orang pada umumnya. Mungkin orang-orang pada umumnya memasuki sebuah kamar mandi ya, dalam arti gitu ya, ataupun tempat-tempat yang sekiranya bisa membersihkan untuk raga kita gitu. Sebelumnya orang-orang pada umumnya banyak yang mengira ataupun banyak yang berpikiran kalau misalnya memasuki pada malam hari ataupun memasuki suatu ruangan, di ruangan itu ya, dalam arti tanda kutip, pada malam hari itu pasti ada kejanggalan ataupun sesuatu yang aneh. Pada dasarnya itu begini ya, jadi ada sebuah kata-kata yang sangat menyentuh sekali mungkin ya. Ya, saya percaya bahwasanya rumah itu berbeda-beda. Jadi struktur rumah itu berbeda-beda. Dan ini ada kata-kata bahwasanya kalau misalnya rumah itu gelap ataupun jalan masuk ke kamar mandi ataupun WC itu gelap, mungkin kalian akan berpikir dua kali ketika kalian mau kepepet ya, dalam arti bahasa Jawanya mendesak, kebutuhan mendesak kan, kalian juga mau ke kamar mandi misalnya pada malam hari. Nah, lampunya tiba-tiba mati, kan gelap. Oke ya. Jadi ada sebuah kata-kata yang sangat menyentuh diri saya sendiri, bahkan membuat merinding ya bulu kuduknya. Itu seperti ini ya. Nanti saya tuliskan dulu. Bahwasanya semua manusia itu tidak takut akan kegelapan, tapi manusia pada umumnya takut akan apa yang muncul di balik kegelapan itu. Nah gitu.
Jadi logikanya kalau misalnya dipikir secara mendalam, wong ki ora wedi karo sing jenengane peteng. Tapi wong akeh kuwi wedi yen ana sing muncul ning nggon walike, ning nggon burine peteng kuwi. Ngono lho. Kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Lanjut ke cerita tadi ya. Jadi pada saat itu sekitar di tahun 2020 ya, tahun kemarin lah. Dari video ini dibuat, ini tuh kurang lebih tahun kemarin ya, maksudnya gitu. Kalau harinya saya lupa. Ya sebenarnya kamar mandi dari masing-masing rumah itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, maksudnya dalam arti ya aman-aman saja lah kalau misalnya secara penglihatan mata biasa gitu. Dan ini tidak berkaitan, cerita saya itu tidak berkaitan dengan sosok makhluk apa gitu, maksudnya makhluk halus atau apa ataupun suatu hantu ya misalnya gitu ya, secara langsung saja gitu. Tetapi cerita saya ini itu berawal ketika saya rutin ya, maksudnya mandi ya seperti biasa di kamar mandi rutin. Kan sebelumnya kalau misalnya kebiasaan saya ya itu menabung dulu sebelum mandi gitu ya. Nah pada saat itu kan pagi hari tetapi masih malam gitu ya, jadi masih gelap gitu ya. Ya sekitar jam 5-an lah kalau misalnya dalam waktu Indonesia Barat gitu. Nah pada saat itu saya terpaksa mandi gitu. Dan anehnya ketika saya sebelum mandi kan saya menabung dulu tuh ya tuh. Nah pada saat prosesi menabung itu saya kan terbiasa ya memang karakter saya itu suka berhalusinasi gitu loh. Bukan tentang apa yang akan muncul di balik kegelapan ataupun di balik semua suasana di ruangan itu gitu. Bukan. Tetapi yang saya anehkan, saya itu menunggu ya, dengan menabung itu menunggu dengan posisi seperti pada umumnya yang bukan tempat duduk ya, yang bukan berkategori tempat duduk ya. Nah itu selalu membayangkan apa yang akan terjadi gitu. Itu berulang kali sekitar 5 kali lah setelah kejadian berawal itu. Jadi begini, bukan ada sosok apa ataupun penampakan apa gitu, bukan. Ketika saya masuk ya tetap saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tetap berdoa. Setiap memasuki tempat itu harus diwajibkan berdoa gitu. Nah ketika masuk saya kayak itulah, maksudnya dalam arti bertempat ya, ataupun mapan lah kalau dalam bahasa Jawanya. Itu jongkok di tempat menabung itu loh. Nah selanjutnya pada saat itu, nah ini yang akan saya ceritakan, bahwasanya situ itu saya memikirkan bahwasanya ataupun merasakan ya, bukan memikirkan ya, karena beda antara khayalan dan imajinasi itu berbeda. Saya itu merasakan di dalam diri saya itu suatu kecemasan yang berlebih, dan itu menyebabkan ketidaknyamanan saya dalam beraktivitas di kamar mandi. Di sisi lain, saya mata berkantuk-kantuk ya. Di saat itu, di suasana itu, mata saya kadang merem, kadang melek gitu. Nah, perasaan saya terbayang-bayang oleh
suatu kisah ataupun film ataupun suasana di mana saya itu terjebak di ruangan itu. Terjebak, ya, yang pertama, profesi pertama ketika saya mulai untuk merasakan hal yang berbeda itu seperti tahap pertama itu seperti kalian merasakan suatu yang tenang di dalam kamar mandi, suatu ketenangan, suatu kenyamanan. Pertama tenang, dan pikiran saya mulai merambat dan menembus tembok WC itu. Dan di luar, kalau kalian tahu, ada sesuatu alam yang berbeda dari luar rumah ataupun ruangan rumah ya. Itu luar WC tersebut itu kan biasanya ya, kalau misalnya di dalam rumah saya itu kan ada latar, ada belakang rumah, ada ruangan juga gitu. Nah, anehnya pada saat itu saya terpaku dengan satu hal itu. Seperti kalian kalau dalam film Doraemon atau apa, masuk ke ruangan waktu itu loh. Jadi perasaan saya itu ada di sekeliling saya sendiri, maksudnya di sekeliling luar ruangan gitu, ada sesuatu yang berputar. Jadi WC saya itu ataupun kamar mandi saya itu berputar gitu, berputar, entah itu ke arah atas ataupun bawah, itu bergerak. Tapi di dalamnya itu ya tenang-tenang aja, jadi nggak bingung, nggak rasanya itu seperti pusing atau apa, itu enggak. Nah, setelah beberapa menit, sekitar 15 menitan saya merasakan itu, saya mencoba untuk tetap tenang. Dan anehnya lagi itu, saya merasa kalau misalnya saya keluar ya, kalau dalam pikiran saya itu merasa keluar dari pintu WC ataupun kamar mandi itu sudah di alam yang berbeda gitu. Jadi kalau seingat saya itu ada di kayak semacam gurun gitu, gurun yang luas ya, gurun pasir seperti padang pasir itu ya. Tetapi ini cukup berbeda karena di situ ada kayak bangunan tua, ya yang mungkin semacam bangunan-bangunan yang terpendam di gurun pasir itu sendiri gitu. Dan itu sendiri nggak ada makhluk. Nah, itu yang keanehan pertama ya. Setelah saya memutuskan untuk kembali, jadi saya cukup membuka pintu, langsung saya tutup lagi, langsung saya berposisi ke tempat yang tadi. Nah, itu saya memejamkan mata sekali lagi, dan saya berpikir semoga saya kembali ke tempat asalnya, ke tempat di mana saya bisa beraktivitas untuk ke sekolah ataupun beraktivitas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang mendorong saya untuk membuka pintu lagi gitu. Nah, seperti itu saya tiba-tiba keluar dari tempat yang dimana saya berhalusinasi gitu ya. Nah, ini tempatnya berbeda juga dari yang tadi. Kalau yang tadi kan gurun. Nah, yang kedua ini itu semacam tempat yang ada di hutan. Di hutan yang cukup rimbun dan tidak ada sama sekali jalannya. Dan saya keluar, ataupun selanjutnya itu saya keluar untuk beberapa langkah. Saya sempat seperti itu. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini anehnya, saya bingung. Jadi kanan seperti itu, saya itu cemas, takut, dan bingung saya.
karena saya takut terjadi apa-apa nggak kembali gitu ya, langsung saya kembali untuk ke kamar mandi itu, karena sebelum itu saya keluar dari pintu kamar mandi itu 3 langkah dan saya kembali lagi untuk masuk ke dalam posisi yang seperti semula gitu. Dan hasil saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, walaupun dalam batin ya, dalam arti semoga saya kembali lagi seperti semula dengan cara yang sama, tempat yang aslinya gitu ya, rumah saya gitu. Tiba-tiba saya kaget sekali. Ternyata saya mau terjungkal ketika saya mau balik ke badan saya gitu. Terjungkal ke belakang, tetapi nggak sampai jatuh ya, jadi cuma kaget gitu loh. Seperti kalau kalian ya rasanya itu seperti tersandung ataupun mau jatuh ke belakang ya, terpental gitu. Tapi nggak sampai jauh, cuma dia seperti orang ngantuk lah. Kalau misalnya ngantuk itu kan ini langsung ke depan, langsung ke samping, ke belakang seperti itu. Oke, itu saja dari pengalaman saya. Kalau misalnya ada pendapat ataupun saran ataupun masukan atas kejadian ini, mungkin kalian yang tahu tentang dunia psikologi ataupun pikiran, silahkan kalian tulis di kolom komen ataupun beri jawaban ataupun masukan ataupun pertanyaan untuk hal kejadian tadi, terus masukan untuk konten selanjutnya itu apa saja, silahkan ya. Terima kasih ya telah menonton video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.